salam kebajikan. Yang saya hormati, Saudara Ketua Umum Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia atau Forgupaki beserta jajaran pengurus. Nampaknya ini hadir cukup full tim ya, cukup lengkap. Kami sudah menerima nama-namanya, ada Pak Antoni Butar-Butar hadir. Kemudian Sony Nababan yang tadi ini satu Nababan dengan yang di sebelah kiri saya. Ingat-ingat ya. Tegas Manalu. Kemudian Pak Fidli yang dari bidang organisasi, silakan ya. Kemudian Pak Yoda, anggota juga. Ibu Yulinda ya. Nah, kemudian Pak Robert, Ones. Nah, kemudian Yohana. Ibu Yohana? Bukan. Oh, siapa? Bu, siapa ini? Katarina. Ibu Katarina. Terima kasih. Kemudian Pak Ronald. Kemudian Fatiasa. Yes. Ada yang belum disebutkan? Sudah ya? Sudah semuanya. Oh ya, Ibu Katarina. Ini ada di sini. Salah nih berarti. Oke. Dan saya ingin memperkenalkan juga saya Hetifah dari fraksi Partai Golongan Karya daerah pemilihan saya di Provinsi Kalimantan Timur. Dan di sebelah kiri saya adalah, kayaknya semua orang sudah tahu sebenarnya, tapi saya patut memperkenalkan kembali, mempertegas ya, Bang Putra Nababan dari fraksi PDIP, dapilnya adalah DKI 1. Nah, DKI 1 itu wilayah Jakarta Timur ya, Timur. Jadi teman-teman sekalian, puji syukur karena kita masih bisa diberi kesempatan untuk hadir di dalam rapat dengar pendapat umum yang bisa dikatakan hari ini adalah hari pertama kita melakukan RDPU dengan pengurus Forum Guru PAK Indonesia ini ya dalam keadaan sehat walafiat. Dan saat ini mungkin secara resmi perkenankan kami membuka RDPU hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Baik. Agendanya tunggal, yaitu menerima penyampaian aspirasi terkait kondisi pendidikan agama Kristen dan juga guru-guru pendidikan agama Kristen di Indonesia. Setuju ya? Ya, Pak Bang Putra? Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kami memberikan kesempatan dan waktu kepada Ketua Umum dan juga pengurus Forgupaki menyampaikan maksud, tujuan, dan aspirasi kepada kami, izinkan kami dari meja pimpinan menyampaikan bahwa tugas kami lah memang melakukan pengawasan atas berbagai kebijakan pemerintah maupun pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, termasuk peraturan-peraturan pelaksanaannya yang ada di lingkup kami. Nah, atas dasar tersebut, maka RDPU ini merupakan wujud dari amanat terhadap tugas kami tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan, tentu saja kita semua selalu mengacu kepada tugas konstitusional Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan dan juga pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mungkin Bapak Ibu pastinya hafal ya isi dari Undang-Undang Dasar kita pasal 31 yang menekankan bahwa tujuan pendidikan itu bukan hanya memberikan pengetahuan tapi juga untuk mengasah anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, oleh sebab itu pendidikan bermutu itu sangat terkait dengan karakter dan juga tentunya nilai-nilai yang tinggi ya terkait dengan kejujuran maupun hal-hal lain yang mengedepankan nilai-nilai agama, moral, dan hukum itu memang sangat penting sekali. Jadi kami merasa sangat antusias untuk mendengarkan
masukan-masukan Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana posisi guru dan tenaga kependidikan, khususnya pendidikan agama, karena mungkin kenyataannya ditemukan banyak permasalahan. Nah, beberapa permasalahan baik terkait dengan ketersediaan atau jumlah pendidik di berbagai tingkatan maupun mata pelajaran tertentu seperti agama tersebut, maupun juga menyangkut kualitas pendidik, baik dari sisi kualifikasi, kompetensi, sistem pengembangan dan pembinaan mutu pendidiknya, status kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan lain-lain sebagainya yang mungkin masih jauh atau kurang dari kebutuhan. Nah, inilah sebabnya maka kami berusaha untuk mengawal berbagai proses untuk rekrutmen guru-guru P3K dan juga berbagai permasalahannya yang coba kamu selesaikan melalui panja-panja, antara lain panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN, panja formasi GTK P3K, dan kami juga menjadwalkan rapat dengar pendapat secara ataupun raker dengan Kemendikbudristek Republik Indonesia terkait berbagai hal yang menyangkut guru-guru. Apalagi ini sebentar lagi Hari Guru ya Pak ya. Kami ingin sebetulnya memberikan hadiah terbaik ini untuk guru-guru pada tahun 2023 yang memang sudah memasuki masa yang sulit bagi kami karena ini adalah tahun politik, tetapi tidak menghentikan semangat kami untuk terus memperjuangkan dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan guru-guru. Oleh sebab itu, kami memberi waktu sekarang kepada pengurus Forgupaki ya Pak Putra untuk menyampaikan paparannya. Mungkin kita berikan waktu sampai dengan pukul katakanlah 15.30 ya untuk mendengarkan sekaligus juga nanti melakukan pendalaman. Mudah-mudahan tentu saja tanggapan dan saran maupun hal-hal yang disampaikan oleh Ketua Umum maupun juga pengurus Forgupaki yang lainnya akan kami rumuskan ke dalam bentuk rekomendasi dan kesimpulan. Dan tentu saja RDPU ini adalah rapat yang sah, formal. Dan wajib hukumnya tentu saja mitra-mitra kami untuk mempertimbangkan secara serius dan sungguh-sungguh segala rekomendasi yang keluar dari ruangan ini. Ya, jadi tidak melihat jumlah pesertanya, tetapi isi dari apa yang kita diskusikan pada hari ini. Baiklah, tanpa berpanjang lagi, saya beri kesempatan kepada teman-teman Forgupaki untuk menyampaikan paparan ataupun tadi maksud, tujuan, dan aspirasinya kepada Pak Abraham sebagai Ketua Umum. Mungkin bisa memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin ini saya juga memperkenalkan satu orang sahabat kami dari fraksi Partai Nasdem. Kita biasanya manggilnya Mas Aam, tapi nama lengkapnya adalah Muhammad Hairul Amri SP dari Dapil Jatim 2. Jatim 2 itu meliputi daerah-daerah Probolinggo, Pasuruan ya. Nah, baiklah. Terima kasih Mas Aam sudah bergabung. Mari Pak, silakan. Bisa ya dipaparkan tayang jika membutuhkan bisa ditayangkan, tapi kami beri kesempatan kepada Bapak. baik. Yang pertama, terima kasih buat kesempatannya. Kami bersyukur karena setelah 2 kali bersurat, kemudian diterima. Dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Ibu Ketua, Pak Putra, dan Pak Muhammad yang sudah hadir dalam rapat dengar pendapat umum ini. Kami mulai saja. Pendidikan agama adalah salah satu mata pelajaran penting bagi pendidikan di bangsa kita. Sebab pendidikan agama menjadi pilar dalam membentuk iman serta karakter anak didik bangsa. Jika generasi muda bangsa kita tidak memiliki iman dan karakter yang baik, maka dapat dipastikan bahwa bangsa kita tidak akan menemui pemimpin-pemimpin masa depan yang berkualitas. Dalam hal ini, pendidikan agama Kristen merupakan salah satu unsur penting. Pendidikan agama Kristen menjadi tiang penopang dalam pembentukan generasi bangsa, khususnya generasi muda Kristen.
Untuk membangun generasi muda yang berkarakter beriman dan berkepribadian, maka perlu pendidik yang handal dan berkarakter. Tentu ini merupakan satu keniscayaan. Namun kenyataannya bahwa keadaan guru-guru yang diharapkan menjadi tokoh penting dalam membentuk karakter bangsa ini terseok-seok karena tidak sejahtera, tidak diakui, tidak diperlakukan dengan sewajarnya. Banyak dari mereka hidup dalam keadaan tidak sejahtera. Persoalan ini telah lama berlangsung, namun tidak ada jalan keluar untuk mengurai kekusutan ini. Ditambah berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka, sehingga mereka melayani dengan kerelaan padahal hasil didikan mereka sudah banyak yang berhasil. Guru-guru ini masih dalam lingkaran setan yang tercipta karena perilaku oknum serta aturan yang tidak mendukung mereka. Mereka berteriak tapi yang berwenang tidak bergeming. Tenaga mereka dipakai tapi tidak dihargai. Apakah ini bentuk penjajahan dari bangsa sendiri? Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Bapak Ibu pemangku kepentingan, sampai kapan guru-guru harus mengais-ngais kebijakan dan keberpihakan pada mereka? Ada angin segar dengan adanya P3K, namun sebagian besar dari mereka tidak mendapat kesempatan dengan berbagai alasan. Pemangku kepentingan tidak membuka kesempatan bagi mereka. Sampai kapan mereka harus menangis dan menahan semua kekesalan hati? Ingin melawan apa kemampuan? Tidak ada. Hanya berharap pada Tuhan. Namun orang-orang yang sebenarnya dipakai Tuhan untuk membela mereka pun tidak kunjung berbicara. Nah, dasar pendidikan kita tentu kita tahu Bapak Ibu bahwa di peraturan Menteri Pendidikan dan peraturan Menteri Agama. Tentu ini saya tidak bacakan lagi. Saya lanjutkan, persoalan guru agama itu kami coba petakan. Yang pertama adalah guru agama Kristen pada khususnya persoalan kekurangan guru. Ya, jadi guru-guru pendidikan agama Kristen di Indonesia itu kalau hasil survei dari Forkom akui, Forum Komunikasi Alumni Universitas Indonesia itu memberikan hasil dari penelitian mereka bahwa satu guru berbanding 9 sekolah. Nah, jadi karena kekurangan guru ini, Bu Ketua, itu masa murid harus ambil nilai dari gereja. Ya kan, gereja itu cuma seminggu sekali dan mereka bukan penyelenggara pendidikan. Dan satuan pendidikan memaksa harus ambil nilai dari gereja. Nah, ini agak miris. Nah, karena tidak ada guru agama di sekolah-sekolah itu. Persoalan yang kedua, kesejahteraan sangat minim. Guru PAK tidak diperhatikan. Jadi kalau menemukan guru dengan gaji 300.000 di DKI Jakarta itu masih ada. Masih ada. Nah, bayangkan DKI Jakarta dengan upah minimum 4,9 juta, kemudian guru honornya dikasih gaji 300 gitu. Lalu disuruh masuk 5 hari dalam seminggu. Ini memang benar-benar perlakuan yang memang kalau dalam bahasa kawan-kawan PA ini perlakuan zalim betulnya. Kemudian diskriminasi serta intoleransi. Pendidikan agama dijadikan ekskul, Ibu Ketua. Jadi kalau di raport kita itu kan kita menemukan ya, pendidikan agama itu ada di posisi pertama. Tapi itu khusus cuma untuk PAI itu. Ya. Jadi akhirnya kita ini jadi sempalan. Jadi kalau di raport itu ya jadi kurang menarik melihatnya. Kemudian dengan alasan tidak ada dana. Sedangkan Bapak Ibu, saya mendengar RDP berulang-ulang dananya Kementerian Pendidikan itu besarnya minta ampun. Nah, tetapi ternyata memang pemanfaatan di kepala satuan pendidikan ini yang harus betul-betul dievaluasi sehingga benar-benar tepat guna. Berikutnya, status tidak jelas. Susah masuk data pokok pendidikan. Ini guru pendidikan agama Kristen ini banyak tidak masuk karena oknum-oknum ini menghalang-halangi guru-guru PAK ini untuk masuk Dapodik. Bisa sudah sekian lama ada di sekolah itu tidak masuk data pokok pendidikan. Dan itu jadi persoalan tersendiri. Dengan alasan tidak cukup jam lah dan sebagainya. Nah, kenyataannya berdasarkan hasil survei itu bahwa guru di Indonesia itu 1 berbanding 8,5 sekolah. Artinya satu guru PAK itu bisa ngajar bisa sampai 8 sekolah kalau dia harus bisa melayani.
Nah, kayak kita ini banyak ada yang ngajar 2 sekolah, 3 sekolah, Bu. Ada teman saya tuh ngajar 5 sekolah. 5 sekolah, Bu. Jadi betapa itu karena pingin supaya anak-anak kami itu terlayani, terpaksa. Saya ngajar 2 sekolah, yang 1 sekolahnya tidak dibayar. Kenapa? Karena anak-anak itu tanpa pembinaan sama sekali. Tanpa didikan sama sekali. Loh, kalau di Alkitab saya dia bilang, wah, jangan sampai domba-dombanya hilang. Nah, kayak gitu. Jangan sampai dimakan serigala. Nah, sebagai tanggung jawab spiritual dan moralnya, saya harus hadir di sana. Untuk menjaga, memastikan bahwa mereka ini terpelihara. Nah, ini data guru kita, Bu. Bahwa total guru pendidikan agama Kristen di Indonesia, kalau di total semua, ini data untuk, boleh ditampilkan yang data gurunya. Ini saya ambil dari Kementerian Pendidikan. Nextnya, ya ini Ibu Ketua, bahwa ada yang Protestan, PNS itu 3.000-an. Ini data dari Kemendikbud kita ambil. Kemudian yang belum sertifikasi itu 14.000. Nah, kemudian bukan PNS itu datanya begitu. Jadi mungkin total baru 28.000 guru PAK di Indonesia. Lanjutnya, nah, kekurangan guru Protestan itu, guru PAK. Nah, ini semua mapel kekurangan, tetapi dibandingkan dengan PAI itu, maka kekurangan paling besar itu ada di Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Nah, nanti kita jabarkan satu-satu tiap provinsi, ada provinsi. Protestan, saya menyorot ke sana. Ada kita defisit 47.000 guru. Kita butuh 47.000 guru. Sebelumnya, Bang. Ya, oke. Nah, kita kurang 47.518 guru. Kemarin itu P3K, setelah pertemuan dengan kemarin 2 minggu lalu kami pertemuan dengan Dirjen GTK, Profesor Nunuk Suryani. Dia menyampaikan bahwa pada P3K kemarin mereka gelombang pertama mengajukan 57.000 formasi. Tetapi ternyata pemerintah daerah cuma meloloskan 8.886 pada gelombang pertama. Kemudian gelombang yang kedua 8.000 sekian lagi. Artinya bahwa baru 16.000. Kita butuh ya minimal ya sekitar dikurangin lah berapa tuh, sekitar 20-an ribu lagi mungkin kita butuh guru. Nah, ini sebarannya tiap kebutuhan guru agama di tiap provinsi. Kekurangan guru agama di sekolah negeri itu sekitar 149.000. Nextnya, Bang. Oke, 149.000. Berikutnya, kita masuk ke penerimaan P3K yang kemarin. Nah, P3K kemarin itu yang terjaring di gelombang 1 itu cuman 8.114 formasi. Kemudian di gelombang yang kedua 8.686 formasi. Nah, mengakibatkan banyak sekali guru yang sudah senior, yang umur pengabdiannya sudah di atas 10 tahun, 20 tahun, mereka tidak mendapatkan tempat. Nah, malah guru-guru yang baru ini datang, masuk tiba-tiba nyelonong masuk P3K. Nah, ini saya kurang paham apa pendataannya, karena memang persoalan di grassroots-nya, di bawahnya ini, persoalannya adalah sekolah itu, oknum-oknum ini, tanda kutip ya Ibu Ketua, menghalangi untuk guru-guru PAK ini masuk ke data pokok pendidikan. Sedangkan syarat di Kementerian Pendidikan itu untuk masuk P3K itu syaratnya sederhana, bahwa minimal 3 tahun ada di data pokok pendidikan. Walaupun dia sudah ngajar 20 tahun, kalau tidak ada di data pokok pendidikan tidak akan bisa terjaring. Tidak akan bisa terjaring sama sekali. Nah, ini mengakibatkan guru-guru ini yang tidak bisa masuk. Kami punya sorotan khusus mengenai beberapa daerah. Yang pertama saya menyoroti tentang daerah Banten. Banten ini 3 tahun ini, 3 tahun ini Ibu Ketua, bahwa Banten ini tidak menerima sama sekali. 2 kali penerimaan guru P3K di Provinsi Banten tidak menerima guru. Sekolah negeri yang ada siswa Kristennya
tidak memiliki guru agama. Ya, jadi tidak ada sama sekali. Saya bingung Provinsi Banten kenapa? Tidak, kosong sama sekali. Yang berikutnya yang saya soroti Jawa Barat. Jawa Barat, Bekasi, Depok, dan sebagainya ini tidak ada sama sekali. Depok ini, saya kalau ngomong Bekasi, Depok ini penuh dengan saudara-saudara saya orang Batak. Saya ini orang Pulau Rote NTT sana Pak, dari selatan Indonesia. Saya di pulau paling selatan Indonesia, tapi karena memang sekolah, kuliah, dan akhirnya bekerja di Jakarta. Itu di Depok, Bekasi ini, itu ampun deh, saya kurang paham. Saya bagaimana bupati wali kota bisa bersikap demikian, sedangkan murid-murid agama yang beragama Kristen itu banyak sekali di sana. Perlakuan macam apa yang diberikan kepada teman-teman Kristen? Belum kita ngomong tentang perilaku intoleran dan diskriminasinya. Ini belum kita masuk sampai sana. Intoleran dan diskriminasinya luar biasa. Kemudian ada lagi Aceh. Aceh memang kita tahu bahwa daerah khusus, tapi ini juga kosong, tidak ada. Ibu Ketua, Bali provinsi sebesar itu menerima cuma 5. Orang NTT itu banyak di sana. Saya orang NTT, jadi saya tahu ini. Orang NTT itu banyak sana. Orang Timor, orang Flores, orang mana, Alor itu banyak di sana. Anak-anak mereka banyak. Tapi Bali ini tidak ada. Cuma 5, 2 tahun ini cuma 5 formasi yang diterima. Lalu bagaimana harapan kami sebagai orang-orang Kristen? Itu gereja pun sudah didiskriminasi. Perlakuan intoleran kami hadapi di gereja. Jangan sampai pendidikan juga kami kena juga dong. Gereja ditutup di mana-mana. Seluruh Indonesia ini kita bisa saksikan, kita bisa ceritakan berapa banyak gereja yang mengalami perlakuan intoleran. Sampai ke dunia pendidikan juga dikerjain. Nah, kami berharap bahwa ada perhatian penting dalam hal ini, sehingga kehadiran kami sebagai anak bangsa itu merasa bahwa kami memiliki bangsa ini. Suatu saat kalau diperlakukan begini terus, suatu saat kami akan tidak merasa bahwa kami memiliki bangsa ini. Buat aja apa, rusakin aja bangsa ini. Kenapa? Karena kami tidak diterima sebagai anak bangsa. Kami akan buat apapun untuk berlaku demikian. Kenapa? Di rumah sendiri diperlakukan tidak adil. Berikutnya lagi Ibu Ketua. Kemudian ada Jambi. Jambi, saya bacakan ini tadi malam sampai tadi pagi masih banyak aduan yang disampaikan kepada saya. P3K di Kabupaten Marangin, Kota Sei, Sorolangun, Batanghari. Guru-guru tidak bisa masuk ke Dapodik karena sengaja dihalangi. Karena sengaja, Bu. Jadi ini mungkin menjadi catatan penting Bu Ketua, bahwa guru siapapun itu harus masuk di data pokok pendidikan. Kalau diterima oleh sekolah dan harus masuk data pokok pendidikan. Kalau enggak jadinya seperti ini. Guru Kristen itu banyak tidak masuk P3K, persoalannya tidak ada di data pokok pendidikan. Kemudian saya masuk ke DKI Jakarta. DKI Jakarta ini kami bersyukur karena pertama kali setelah bertemu dengan abang kami, Pak Putra Nambaban ini, beliau mendorong kami ketemu dengan Pak Wakil Gubernur, waktu itu Pak Rizal Patria. Dan kemudian semenjak waktu itu kami mulai berakselerasi dan kami melakukan banyak rapat dengar pendapat dengan DPRD. Dan kami bersyukur bisa. Kami terima kasih dulu sama abang kami ini, 235 bang. Kami tembus 235, dari abang pertama maju, kemudian kami ajak Ibu Mary Hotma, anggota DPRD kita di DKI, Pak Manuara Siahan. Kami bekerja, 2 tahun kami bekerja, akhirnya dengan pertolongan Tuhan dan kerjasama dengan bapak-bapak dari Dinas Pendidikan dan sebagainya, mereka sangat membantu kami.
Bapak Putra Nababan namanya sangat menolong kami di sana. Saya selalu saya selalu bilang penasehat saya tuh Pak Putra Nababan, jangan main-main. Orang Rote Pak, hormat Bapak. Bapak saya ini saya sering lihat tapi dia nggak sentil persoalan kami juga. Jadi makanya ini hari ini saya sampai tolong Bapak. Ibu Anita Ga saya cari-cari tidak ada Ibu Anita Ga. Ibu Anita Ga kan kalau ngomong kan luar biasa kan. Tapi hari ini dia nggak ada. Waduh ini. Harusnya beliau mendukung saya di sini. Oh lagi di dapil. Nanti kalau beliau masuk tolong sampaikan. Baik, berikutnya Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara ini juga punya persoalan. Bahwa banyak sekali teman-teman kita punya murid ratusan. Ratusan loh. Nggak ada guru agama. Nggak lulus P3K. Nah, jadi akhirnya bingung kita ini harus bagaimana. Bersuratlah kemana-mana untuk kita bicara. Sumatera Utara. Kemudian ada satu nih jadi sorotan kami di Kabupaten Pesisir Selatan. Cuman 2 diterima, kabupatennya menolak 1. Tolong ini Ibu Ketua, kenapa sampai begini? Padahal PAI-nya 77. Berbanding 2 itu pun bupatinya bilang kami terima cuma 1. Tolong ini saya pikir ini mesti di Sumatera Barat luar biasa. Ya, kami berdoa supaya Tuhan menolong Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan. Ya. Saya belum tahu apa kabar saudara-saudara saya yang di Mentawai. Karena itu Mentawai itu juga. Ya, baik. Berikutnya saya pindah ke Kabupaten Singkawang. Singkawang ini ada. Memang ada 13, Bu. Ini laporan yang mereka sampaikan ke saya. Sekolah tidak mau menerima guru pendidikan agama Kristen dengan alasan tidak ada siswa beragama Kristen. Padahal di data ada kesejahteraan guru minim gaji suka-suka kepala sekolah. Dalam penerimaan 2 gelombang P3K hanya 13 formasi. Sekolah menutup bahwa tidak ada murid Kristen hanya untuk menghindari guru Kristen masuk dan banyak yang diajar untuk mengikuti pendidikan agama Islam. Mohon maaf ini kalau memang ada salah dalam hal ini bisa dikoreksi. Tetapi ini laporan dari teman-teman. Kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kemudian berikutnya Nias Selatan. Kami guru-guru agama Kristen Kabupaten Nias Selatan, pengangkatan Pemda baik PNS maupun P3K tidak bisa menerima tunjangan daerah khusus padahal kami daerah 3T dengan alasan Pemda sudah ada program dengan Kementerian Agama. Sebaliknya Kementerian Agama Nias Selatan dengan alasan bukan pengangkatan Kemenak sehingga kewalahan guru-guru agama Kristen dalam pengangkatan Pemdanya tentang tunjangan tersebut. Kemudian saya ke Kabupaten Simalungun. Guru honorer di Simalungun sudah mengabdi puluhan tahun. Tidak termasuk dalam K2 dan termasuk K2 juga. Namun hanya tenaga honorer yang tidak ada perhatian khusus karena untuk ujian kita sama-sama ujian yang kerjasama masing-masing 2 tahun pasti secara akademik mereka lebih bagus daripada yang sudah lama mengabdi. Bukan berarti cemburu, namun alangkah baiknya jika yang sudah puluhan tahun ada perhatian khusus. Jadi ini pengeluhan mengenai mereka sudah pengabdian puluhan tahun, tetapi dilangkahi oleh yang baru 2 tahun jadi guru. Kabupaten Langkat. Guru agama Kristen di Kabupaten Langkat berharap penerimaan P3K tahun 2024 ada penambahan kuota. Mereka hanya dapat 10. Padahal guru-guru yang mengabdi di sana di bawah pemerintah kota, mereka di bawah Dinas Pendidikan, mereka mendapatkan upah di bawah UMR. Kemudian ada Kabupaten, saya lewatin kabupaten mana lagi? Kabupaten Binjai.
Tidak membuka peluang untuk guru honor, guru agama Kristen untuk masuk P3K. Masih banyak sekolah di bawah naungan Pemkot yang tidak memiliki guru pendidikan agama Kristen. Walaupun kenyataannya murid di sekolah negeri sangat banyak. Salah satu alasan klasik yang dipakai untuk tidak menerima guru pendidikan agama Kristen adalah tidak ada dana. Minta maaf Ibu Ketua, apa benar di sekolah-sekolah itu tidak punya dana BOS dan tidak punya dana? Tentu ada semua. Ya. Kemudian ada satu yang saya lewatkan tadi, kabupaten. Saya ke DKI Jakarta dulu. Di DKI Jakarta kemarin P3K di DKI Jakarta itu ada 45 guru yang ditetapkan sebagai tanpa penempatan. Ada 45. Kami sudah berkali-kali datang ke Dinas Pendidikan, tetapi kemudian mereka bilang, Bapak Ibu ke Kementerian Pendidikan saja, ke DPR. Ya, kami sudah sampai ini Bapak Ibu. Jadi kami berharap ada 45 guru yang sudah pemberkasan kemarin dinyatakan lulus tapi tanpa penempatan. Kami mohon bisa mendapatkan kesempatan di tahun 2023 ini untuk di 2024. Karena mereka ini guru yang mengajar, ada sekolah mereka masing-masing, bukan tidak ada. Nah, yang Bapak yang ini kawan saya dari Nias ini 20 tahun. Nah, ini dibuat tanpa penempatan. Guru ngajar di sekolah udah 20 tahun, dibuat tanpa penempatan. Usia berapa Bapak? 43. 43. Nah, sedikit lagi mau pensiun. Apakah tunggu sampai pensiun baru dia? Ya, baik. Jadi di DKI Jakarta itu ada begitu. Nah, jadi kami mohon bisa dapat perhatian 45 orang ini bisa didorong di tahun 2024 ini. Kalau masih ada kesempatan untuk itu, mereka 223 ini bisa masuk ke dalam formasi P3K ini. Iya, 2023 ini kan Pemda DKI mereka mengususkan untuk menyelesaikan P1. Tapi ini sisa dari tahun 2022. Pernah janji dia ketum dinas. Oke, sabar dulu nanti baru disampaikan ya. Kemudian saya masuk ke Nias Selatan, Simalungun, Kabupaten Langkat, Binjai. Persoalan Dapodik mungkin ini harus menjadi catatan khusus. Kemudian yang kedua, guru pendidikan agama Kristen dijadikan ekstrakurikuler. Yang ketiga, persoalan guru agama ini masih ada di 2 departemen. Dan sampai hari ini masih tidak pernah terselesaikan. Kami berpikir bahwa Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 ini memang butuh didorong untuk dilakukan revisi. Sebaiknya pendidikan itu satu pintu saja, adanya di Kementerian Pendidikan. Sehingga tidak terjadi keadaan kayak begini. Berikut, kemudian kami berharap masalah diskriminasi dan intoleransi. Tahun lalu kalau tidak salah kasus di SMA 2 Depok, kami menyesalkan Pak Menteri kita cuman menyampaikan bahwa kami sangat menyayangkan, tapi tanpa tindakan yang jelas kepada guru yang berlaku intoleran tersebut. Dan kita berharap bahwa perilaku-perilaku intoleran dan diskriminasi yang dilakukan di satuan-satuan pendidikan mendapat tindakan yang tegas. Tindakan yang tegas. Karena kalau tidak demikian, ya pasti terulang lagi. Persoalan anak-anak itu tidak punya tempat belajar. Jadi kalau Ibu Ketua, kalau di tiap sekolah, saya ngomong DKI Jakarta, tiap sekolah di DKI Jakarta Ibu Ketua, itu semua pasti punya masjid. Bagus-bagus, besar-besar. Musola minimal. Bagus-bagus. Tetapi kalau sudah mau geser sedikit ke pendidikan agama Kristen itu, tempat untuk belajar itu harus diperjuangkan. Ya. Jadi kan kalau PAI kan sholat ataupun ibadah pagi, kita kan juga nih. Kadang-kadang susah itu dapat tempat itu. Kan di perpustakaan lah, di emperan sekolah lah. Nah,
Ini salah satu contoh ibu yang di samping kanan saya, ini Ibu Katarina. Berapa tahun ibu belajar di emperan, Bu? 10 tahun. Iya. Dan dibiarkan oleh kepala sekolahnya, dibiarkan saja. Pembiaran. Nah, tapi kemudian setelah itu kita komunikasikan dengan kepala sekolah dan dinas pendidikan, akhirnya baru dikasih tempat. Nah, perlakuan-perlakuan kayak begini banyak tuh di berbagai tempat. Nah, ini DKI Jakarta saja kayak begini, apalagi di provinsi-provinsi lain. Berikutnya, Ibu Ketua, ini satu lagi mungkin harus jadi perhatian penting karena program Pak Menteri tentang ruang talenta atau market kemarin yang PPG dalam jabatan ini akan menyulitkan guru pendidikan agama untuk masuk ke sekolah negeri. Persoalannya di Kementerian Pendidikan itu PPG dalam jabatan untuk pendidikan agama itu tidak ada. Adanya di Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama itu antrian untuk PPG-nya ada yang sampai 40 tahun. 40 tahun. Nah, orang kalau 40 tahun guru berarti sampai dia 80 tahun pensiun berapa puluh tahun pun dia tidak akan PPG. Nah, apalagi ditambah dengan ruang talenta ini. Nah, kalau ruang talenta kan menampung guru yang hasil PPG dari Kementerian Pendidikan. Nah, nampung di situ sekolah butuh digeser, sekolah butuh digeser. Nah, ini di dalam Kementerian Pendidikan nggak ada PAK, PAI, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk menggeser ini? Sedangkan pembiayaan di Kemenak itu begitu lambat dan sebagainya prosesnya. Nah, kami berharap bahwa ini bisa mendapat perhatian agar ke depannya tidak akan terulang lagi kondisi yang sama. Kemudian yang keenam, kami minta bahwa pengabdian guru yang sudah di atas 10 tahun bisa didata di tiap sekolah walaupun dia tidak masuk Dapodik, bisa diperhatikan kesejahteraannya. Minimal kalau dia tidak masuk P3K karena sudah umur sekian, minimal dia bisa dikasih gaji upah minimum provinsi. Provinsi atau kota atau kabupaten. Di atas 10 tahun yang tidak ada dalam Dapodik. Ya, tidak ada dalam Dapodik. Yang berikutnya, ada titipan dari berbagai tempat, tapi kami bacakan saja yang bisa kami bacakan. Ya. Yang berikut adalah mengenai buku paket. Ibu Ketua, bahwa kami itu kesulitan buku paket di sekolah-sekolah. Tidak disediakan. Kalau tidak diminta, kalau tidak dipaksa-paksa, maka tidak akan ada buku paket itu. Nah, ini saya kurang paham. Pembiayaan buku paket ini bagaimana sampai ke sekolah. Sedangkan saya tahu bahwa tiap sekolah itu ada rencana pembiayaannya sendiri-sendiri, RKAS-nya ada. Nah, ini kami kesulitan tentang buku paket. Kami berharap bahwa pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan baik di tingkat provinsi ataupun tingkat kota kabupaten bisa memfasilitasi kebutuhan buku paket untuk peserta didik kita. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan mengenai berbagai harapan kami tentang guru pendidikan agama Kristen di Indonesia yang menjadi sorotan kita, dan kami berharap bisa
mendapat dukungan dari Bapak Ibu Komisi 8 untuk mendorong ke depannya Komisi 10, Komisi 10 untuk ke depannya bisa secara bertahap mendorong agar pendidikan agama Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu mendapat perlakuan-perlakuan yang sewajarnya. Artinya mereka merasa bahwa kehadiran mereka di bangsa ini sebagai anak bangsa, sesama anak bangsa, diperlakukan benar-benar sebagai anak bangsa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih kepada Bapak Abraham, dan mungkin nanti jika ada yang ingin menambahkan, tapi sebelum itu saya juga ingin memperkenalkan anggota kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Andes Haji Bisri Romli MM, Dapil Jateng 10, dan sahabat kita semua juga Dr. Andreas Hugo Pareira dari NTT 1, dari fraksi PDIP. Terima kasih Pak Andreas juga sudah bergabung. Sangat memprihatinkan situasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Forgupaki tadi. Kami juga sudah mencatat dengan cermat problem-problem yang dihadapi, dan kami sangat tertarik ya sesungguhnya untuk mengetahui kondisi yang lebih utuh, menyeluruh ya. Misalnya saya sendiri karena saya dari Dapil Kaltim sebagai ibu kota negara yang baru gitu, saya tidak ingin nih kondisi di DKI saja gitu ya masih seperti itu ya, masih ditemuilah permasalahan-permasalahan yang tentu saja kami pun ke depan ingin kalau bisa mencegah jangan sampai proses pembelajaran untuk membangun karakter anak-anak kita terhambat oleh masalah-masalah diskriminasi maupun juga tindakan oknum-oknum tertentu yang mempersulit kemauan kita untuk bisa memberikan kepastian, kesejahteraan maupun peningkatan kompetensi bagi guru-guru agama ya. Agamanya baik ini Kristen yang sebagai kasus yang kita dengar sekarang, namun ya saya melihat ya di Kaltim juga kan banyak ya masyarakat Dayak yang beragama Kristen, tapi juga ada masyarakat Hindu di sana, apalagi nanti ibu kota kan pasti berbagai agama akan bercampur semua di sana, tentu harus kita persiapkan. Nah nanti ini tadi saya sudah bisik-bisik ya, barangkali kita juga perlu teman-teman tenaga ahli untuk nanti di dalam kesimpulan menyampaikan juga hal-hal atau kebijakan yang kita inginkan untuk dilakukan oleh kementerian. Dan saat ini mungkin jika teman-teman mungkin ingin memberikan tanggapan, tapi sebelum itu apabila ada dari anggota yang lain ingin menyempurnakan atau menambahkan atau sementara cukup dulu. Izin sedikit Silakan. Bu, Bu Ketua, ada yang saya lupa. Kabupaten Deli Serdang, Bu. Mereka sudah demo 2 kali, tapi ketua bupatinya bilang silakan kalian ke Komisi 10 saja dulu. Nah, jadi juga ya, hari ini saya sampaikan Tunggu, demonya terkait dengan isu-isu yang jadi sama. Ya. PAI, PAK gabung. Jadi mereka datang ke bupatinya, udah bupatinya bilang kami nggak bisa apa-apa, kalian ke Komisi 10 saja. Nah tadi malam mereka sampaikan kepada saya cari-cari baru ketemu. Deli Serdang. Jadi memang bagusnya agama Islam ya. Memang ini bagus ya. Sementara mungkin sebagai insiden gitu ya, maksudnya kasus-kasus per daerah ini mungkin dihadapi juga oleh daerah-daerah yang lain, dan apabila kita nanti ya bisa membuat satu pemetaan permasalahan dan pendataan yang jauh lebih lengkap, tentu saja itu seharusnya Prof. Nunu sebagai Dirjen GTK kemarin setelah teman-teman bertemu, tentunya beliau juga seharusnya bisa mengemukakan data-data, apakah data-data yang ada itu bersesuaian kan dengan apa yang dikemukakan oleh teman-teman, terutama yang kualitatif sih. Ini juga menarik ya Pak Andreas, walaupun tidak di semua daerah, tapi secara kualitatif mencerminkan persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan. Nah, mungkin teman-teman anggota, saya beri kesempatan untuk pendalaman jika ada pertanyaan. Saya sendiri juga tentunya ingin juga sih menanyakan beberapa hal lebih jauh, tapi mungkin teman-teman anggota dulu deh, Pak Andreas, Pak Aam, Pak Bisri, Pak Putra, silakan
Mungkin jika ada pertanyaan terkait dengan data-data yang situasi yang dikemukakan oleh teman-teman dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia. Silakan Pak Putra. Baik pimpinan, terima kasih. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia, Pak Ketua Umum, Pak Abraham, dan juga jajaran, serta Bapak Ibu guru sekalian, guru agama. Terutama bukan hanya terima kasih karena datang, tapi juga mewakili teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya pribadi dan juga mewakili beberapa teman yang mungkin tidak hadir, terutama ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi Ibu Bapak sekalian dalam mengajar anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak yang beragama Kristen, di dalam kesulitan dan tantangan yang dihadapi di lapangan, di sekolah masing-masing, bukan hanya tantangan terkait dengan lokasinya, materi didiknya, dan lain sebagainya, tapi ancaman terhadap status ketidakpastian Ibu Bapak sekalian, tapi Ibu Bapak masih ada di garda terdepan, lebih menyayangi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan agama, ketimbang memikirkan status dari Ibu Bapak sekalian. Untuk itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebagai pribadi, sebagai anggota Komisi 10 dan teman-teman yang ada di sini. Yang kedua, Ibu Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Betul sekali tempatnya sangat tepat di Komisi 10 DPR RI di Senayan, di mana kami di sini dari berbagai partai politik tidak mengenal terkait dengan pilihan-pilihan kami, tapi ketika menerima aspirasi dari berbagai tempat di Indonesia, kami menjadi satu dan kami akan memperjuangkan apa yang Ibu Bapak tadi sampaikan. Khususnya saya dan Bu Hetiva tadi ngobrol bahwa yang tanpa kita sadar atau sadar apa yang Ibu Bapak perjuangkan ini justru juga memperjuangkan guru agama yang lainnya. Baik itu Islam, Buddha, Hindu, Katolik, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi tanpa Ibu Bapak sadar, suara yang menggelegar tadi disampaikan Ketua Umum itu membuka pintu untuk kami yang ada di sini juga ngurusin guru-guru pendidikan agama lainnya. Karena kita seperti yang bilang, kita tidak mengenal pembedaan, kita tidak mengenal diskriminasi, tapi jika itu memang terjadi di lapangan dan memang betul terjadi di lapangan, ya, ini akan menjadi pengawasan kami, terutama dengan mitra kami yang ada di tingkat nasional, yakni Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Pak Menteri dan jajarannya, termasuk juga dengan pihak kepala dinas di provinsi masing-masing, karena Bapak Ibu sekalian di ruangan ini itu ada anggota DPR dari berbagai kabupaten kota, mewakili berbagai dapil. Ya, jadi lengkap semuanya, Sumatera lengkap, Jawa lengkap, Kalimantan, Sulawesi, NTT, mungkin dari Indonesia bagian timur dan tengah, itu ada semuanya. Artinya ini menjadi kepedulian kita semuanya. Nah, apa yang telah kita lakukan di DKI Jakarta, Pak Abraham gitu ya, itu juga mungkin tadi saya ngobrol dengan Ibu Hetiva, itu mungkin bisa menjadi benchmarking ataupun menjadi contoh untuk kita memperjuangkan guru-guru P3K, khususnya guru agama yang ada di berbagai daerah, agar pemerintah daerahnya peduli dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman DPRD. Itu kan yang terjadi. Ya, biar bagaimanapun kasus terakhir yang terjadi di Deli Serdang, ya itu mohon maaf itu tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena banyak sekali urusan-urusan terutama pendidikan yang memang harus diselesaikan di tingkat kabupaten kota, gitu loh. SMA, SMK itu diselesaikan di tingkat provinsi. Ya, karena memang mandatnya sudah seperti itu, bahwa kami akan mendorong Dirjen Dirjen Dikdasmen dan Dirjen GTK untuk melakukan pengawasan, iya, sehingga mereka tidak tidak hilang skala prioritasnya. Biar bagaimanapun usulan P3K itu harus datang dari kabupaten kota dan dari provinsi, karena mereka lah yang mengetahui persis ya lokasi mana, daerah mana membutuhkan berapa guru agama.
gitu kan ya. Tapi kan kasus-kasus seperti yang terjadi di Banten, yang di Bandung atau di Jawa Barat, yang mereka tidak mengajukan sama sekali, khususnya Kabupaten Tangerang yang tadi disampaikan, ini kan sangat kita sesalkan. Ini akan menjadi catatan kita karena kebetulan Ibu Ketua dan kita semuanya Komisi 10 sudah menjadwalkan untuk rapat kerja dengan Mendikbud minggu depan. Gitu ya. Jadi ini data-datanya sangat lengkap sekali dan saya izin Pak Ketua kalau boleh nanti data-data yang menyusul terutama dari daerah-daerah yang masuknya secara sporadis tolong disusulkan kepada kami. Kita masih ada waktu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin untuk memasukkan data sehingga ketika kita bertemu dengan menteri nanti data-data itu bisa kita sampaikan ya bahwa di daerah-daerah ada kejadian seperti ini dan menteri harus melakukan pengawasan. Gitu. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih, ini sangat membukakan mata dan kepada kita semuanya. 1 guru untuk 9 sekolah itu unacceptable, itu tidak bisa diterima. Ya, itu sangat tidak bisa terima. Menggunakan gereja untuk memberikan nilai itu juga tidak bisa diterima. Gitu ya. Termasuk juga menggunakan emperan untuk pendidikan agama manapun gitu ya. Belum tentu ini hanya terjadi pada agama Kristen, mungkin di tempat lain terjadi terhadap agama Islam juga, gitu kan ya. Itu juga tidak bisa diterima atas nama agama apapun gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini makin banyak informasi yang kita dapat, makin detail kita akan mengawasi kerja pemerintah. Sehingga mereka yang tangannya akan turun ke tingkat kabupaten kota. Saya rasa sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf waktu itu ada penundaan Pak Abram dan teman-teman. Itu tidak lain dan tidak bukan bahwa karena kita ada agenda yang harus kita kejar pembuatan undang-undang waktu itu. Kalau nggak salah ya, panja-panja dan lain sebagainya. Tapi kita memastikan bahwa rapat kemarin memutuskan ini menjadi RDPU pertama seperti yang Ibu Etiva bilang dengan kelompok masyarakat. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan data-data yang diberikan. Tetap semangat ya dan juga tetap bekerja untuk anak-anak kita. Dan terima kasih, Tuhan berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra untuk respon yang sangat membesarkan hati dan sekaligus juga mungkin menjadi catatan kita ya untuk beberapa follow up ke depan. Sekarang saya undang teman-teman yang lain, mungkin juga Mas Aam, Pak Andreas, dan Pak Bisri. Pak Aam dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bu Hetipa dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih juga dan saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Forum Guru Pendidikan Agama Kristen yang dipimpin langsung oleh Abangda Abraham Pelukila. Terima kasih dan buat semuanya mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang pertama saya terus terang sangat memberikan apresiasi kepada kawan-kawan semua, Ketua Forum Guru Agama Kristen yang telah hadir ke sini, walaupun mungkin ya tanda petik ini agak terlambat kami menerimanya kaitannya dengan persoalan P3K yang lain. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya ada hal yang terobosan-terobosan yang bisa kita lalui kaitannya dengan 45 orang maupun yang problem-problem yang lainnya. Tetapi saya terus terang selaku anggota DPR yang berangkat dari Nahdlatul Ulama, saya aktif di Gerakan Pemuda Ansor. Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan, barang siapa engkau tidak bersaudara dalam iman, maka engkau adalah bersaudara dalam kemanusiaan. Oleh karenanya, sekalipun kawan-kawan ini tidak dalam saudara seiman saya, tetapi kita tetap dalam saudara kebangsaan bangsa Indonesia. Saya juga punya forum sebenarnya, yaitu FKPI, Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia, yang itu lintas agama, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua agama ada di situ, dan kami sering diskusi di FKPI tersebut. Tadi saya juga usul dengan pimpinan Bu Hetipa, ini baru masukan dari satu agama, dari Kristen. Seyogianya sebelum kita raker dengan Kemendikbud, kita bisa lebih mendahului untuk bisa rapat dengar pendapat terlebih dahulu dengan forum-forum guru agama yang lainnya, termasuk juga nanti agama Kristen bisa kita undang kembali. Karena apa?
pasti aku yakin banyak problem yang dihadapi oleh forum-forum agama yang lainnya. Termasuk di dapil saya, Bang Abraham, di daerah Pasuruan, saya mendengar langsung dari kepala sekolahnya, Ibu Yuni, kebetulan kepala sekolahnya dari Islam, Bu Yuni namanya, beliau juga mengeluhkan tentang tidak adanya guru agama Kristen dan tidak adanya guru agama Hindu di daerah tersebut. Karena di daerah tersebut adalah notabene mayoritas agama Hindu. Beliau sangat sedih sekali karena pelajaran agama Hindu, Bu Hedipa, dan agama Kristen itu diajarkan oleh guru agama Islam. Nah, ini kan jaka sembung beli golek ya, nggak nyambung, jelek ini. Jangan-jangan nanti salah tafsirkan malah dianggap Islamisasi. Tetapi ini saya dengar langsung dari Bu Yuni. Nah itu, saya langsung bicara, saya telepon ketika itu ke dinas di sana, bahwa ini segera mumpung lagi ada formasi rekrutmen P3K untuk ada formasi guru-guru agama yang ada di wilayah Pasuruan. Problem yang selanjutnya adalah, menurut saya, ini juga sangat miris buat kita, seperti yang tadi dibilang oleh Bang Fanda. Kebetulan mungkin di Indonesia mayoritas Islam ya, yang pada akhirnya di tingkat Jakarta saja, ini tadi saya bisik-bisik, masa sih tidak ada ruang kelas untuk memberikan ruang buat teman-teman kita yang beragama lain untuk bisa beribadah di ruang kelas itu, atau bisa belajar di ruang kelas itu. Ini kan juga saya selaku agama Islam, ini kan ketika saya dapat laporan misalnya agama kami yang notabene misalnya minoritas di daerah tertentu diperlakukan seperti itu kan juga sangat miris sekali. Nah, kebetulan Islam di Indonesia menjadi Islam mayoritas. Memang saya meyakini, bukan meyakini, saya juga mendapatkan laporan memang banyak sekali kepala-kepala daerah kita, dinas-dinas kita ini yang sangat tidak toleransi terhadap agama lain. Ya, seperti kita tahu saat ini kan banyak sekali problem-problem seperti itu. Oleh karenanya saya kira ini Bu Hetipa, ini masukan sangat berharga buat kita bahwa apapun agamanya, pendidikan menjadi sebuah pintu besar buat kita demi kemajuan bangsa kita ke depan. Kalau di tingkat agama saja yang memang notabene sudah kita restui dan ini diakui oleh pemerintah sebagai agama resmi, tapi diperlakukan hal seperti ini saya kira kan sangat tidak manusiawi sekali. Bagaimana kita bisa menghargai bangsa kita sendiri kalau kita tidak bisa menghargai agama yang ada di bangsa kita. Oleh karenanya hal-hal yang sangat mendasar yang telah disampaikan oleh Forum Guru Honorer, Forum Guru Honorer jadinya, oleh Forum Guru Agama Kristen, saya kira ini menjadi sebuah catatan penting buat kita karena banyak sekali ini problem-problem kaitannya mobil khusus pada persoalan P3K ya. Tetapi juga nanti catatan ketika sudah diterima di P3K terus dipindahkan ke sekolah lain ini kan jadi problem juga. Nah, saya kira ini penempatan penerimaan guru P3K di sekolah itu ini tidak harus pindah ke sekolah yang lainnya. Gitu kan. Nanti misalnya dipindah ke sekolah lain, khususnya di sekolah yang di bawah naungan yayasan-yayasan agama Kristen kan, seperti kalau di Islam misalnya ada pesantren atau segala macam, dia sudah 10 tahun mengajar di pesantren itu, ketika dia lulus diterima di P3K, dipindah dari sekolah itu ke sekolah negeri. Ini kan pada akhirnya pesantren itu kekurangan guru juga. Nah, ini kan saya kira nanti yang memang sekolah yang sudah di yayasan-yayasan ada di agama Kristen ya tidak harus pindah. Apalagi ini ada 45 orang, saya kira ini Bu Hetipa menjadi catatan khusus juga. Saya kira ini harus ada rekomendasi khusus dari Komisi 10 agar yang 45 orang yang sudah diterima di P3K harus segera ada penempatan. Tapi ya itu tadi catatannya, penempatannya tidak harus pindah ke sekolah lain, tetap bisa mengajar di sekolah khusus. Ada juga ini yang tadi saya bisik-bisik dengan senior saya, di beberapa catatan yang di bawah ini kan notabene juga banyak sekali yang sebenarnya basisnya kan agama Kristen kan ya. Tetapi di daerahnya saja yang basisnya agama Kristen ini tidak sangat manusiawi diperlakukan. Bagaimana kalau memang di situ menjadi menjadi minoritas agama Kristen, ini kan saya yakin tambah menyedihkan lagi kasus seperti ini. Guru ini yang perlu perhatian juga, masa ada satu orang guru ngajar di 5 sekolah tetapi tunjangan kinerjanya atau tukinya sama dengan ngajar di 1 sekolah. Ini juga tidak ada penghargaan terhadap guru. Terus terang saja, saya sering kali mengatakan bahwa pada
dulu kita sering mendengar bahwa guru pahlawan tanpa tanda jasa, Pak Abraham. Tetapi saat ini Indonesia sudah merdeka. Ini saya sering kali menyindir kementerian bahwa saat ini adalah guru tanpa tanda penghargaan. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa banyak problem yang itu tidak menghargai apa yang telah menjadi kinerja guru. Tadi Pak Abraham juga bilang bahwa sudah 20 tahun ya ini sahabat kita menjadi guru, tapi sampai saat ini harus ikut tes P3K dengan orang yang baru lulus 3 tahun kemarin kan. Nah, ini kan sangat menyedihkan sekali. Ini terjadi juga di dapil saya, Bang Abraham. 2 tahun mau pensiun, ikut tes P3K. Itu berkompetisi dengan anak kandungnya sendiri. Saya bilang, Bu, gimana itu ikut tes P3K-nya? Jangan saya ikut baca soal, Pak. Saya baru pegang mouse saja, itu tangan saya udah gemetar katanya. Kan ini nah, ini ada abang kita ini. Memang harus ada klasterisasi saya kira Bu Hetipa. Buat guru-guru kita di kelas saya Pak Abraham terus terang aja membagi klasterisasi. Klaster A itu ada wilayah Jawa, klaster B itu wilayah Sumatera dan Kalimantan, klaster C itu wilayah Papua, Papua Barat, Maluku Utara, NTT. Nah, kalau misalnya passing grade-nya itu ada misalnya angka idealnya 90 itu ya harus di klaster A. Klaster B itu ya harus menurun 10 digit, paling nggak menjadi 80. Di klaster C itu harus turun menjadi 70. Klasterisasi ini bukannya mendiskriminasi teman-teman di klaster C ini tidak pintar, bukan ya. Tetapi kan sarprasnya, sarana prasarana yang ada di klaster C ini kan tidak sama dengan yang ada di wilayah Jawa kan. Sangat lengkap sekali. Nah, oleh karenanya passing grade ini juga harus ada manusiawi, ada nilai-nilai kemanusiaan. Kalau di klaster C ya tidak harus sama dengan di klaster A. Yang kedua, yaitu tentang persoalan yang tadi dibilang, kalau sudah menjabat, mendedikasikan dirinya mengajar lebih dari 20 tahun, ya ini saya kira sudah tidak usah ikut tes saja. Ya tinggal menyerahkan data, dia sudah secara otomatis bisa diangkat menjadi P3K. Problemnya tadi itu, lah yang di daerah saya jadi daerah Pasuruan, daerah industri, itu pegang mouse saja udah masih pusing kan. Bagaimana di daerah di 3T tersebut kan, yang memang sarana prasarananya sangat tidak memadai. Apalagi dia sudah menjabat, sudah mendedikasikan dirinya sudah lebih dari 20 tahun. Harus bersaing dengan orang yang masih segar bugar itu di daerah wilayah Jawa. Yang baru lulus 3 tahun kan pola pikir segala macamnya kan sangat berbeda sekali. Saya kira ini juga harus menjadi catatan Bu Hetipa. Buat teman-teman khususnya di daerah klaster B dan klaster C itu, kalau memang sudah lebih dari 15 tahun, saya kira ini harus ada skala prioritas untuk bisa menjadi ASN P3K. Tidak harus ikut tes lagi, ya. Tinggal memberikan data-data berkas dan ada surat rekomendasi dari kepala sekolahnya tersebut bahwa dia sudah harus bisa ikut, sudah layak menjadi ASN P3K. Saya kira itu catatan yang lebih penting adalah sebelum kita raker dengan menteri nanti harus ada didahului oleh FDP dengan forum-forum guru agama yang lainnya agar apa yang kita dapatkan data ini bisa lebih paripurna, bisa lebih komprehensif. Terima kasih. Dan Shiratul Mustaqim. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih Mas Aam. Beri semangat juga kepada Mas Aam. Yang kita masing-masing walaupun calon presiden kita beda-beda, tapi mudah-mudahan mereka punya komitmen yang sama ya untuk presidennya sih beda-beda, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita apa yang kita rapatkan hari ini harus masuk ke dalam visi misi mereka gitu. Hidup untuk Indonesia ya. Bang Andreas, silakan Bang Andreas. Baik, terima kasih Ibu Ketua, teman-teman Forum Guru Agama Kristen, Pendidikan Agama Kristen, Pak Abraham dan kawan-kawan semua. Pertama, ya saya juga mengucapkan terima kasih untuk kedatangan teman-teman ini. Jujur aja, baru dengar ini. Artinya setelah teman-teman menjelaskan, meskipun saya tadi terlambat, saya baru ngeh. Karena saya juga melihat beberapa kali ke gereja itu, anak-anak tuh bawa buku ya untuk dapat tanda tangan, dan ini dari Romo gitu, kebetulan saya di Jawa Barat gitu, di Bandung gitu.
Mungkin karena hal seperti ini gitu, karena di beberapa memang sekolahnya di sekolah-sekolah negeri yang agak jauh, agak ke pinggir kota Bandung gitu. Sehingga ya saya kira informasi dari teman-teman ini, dari Pak Putra, Mas Aam tadi sudah sampaikan. Saya kira kita langsung to the point aja, artinya melihat apa yang perlu bisa langsung menjadi apa rekomendasi dari rapat ini yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan, itu yang sehingga bisa ada action langsung gitu. Terutama poin yang pertama yang teman-teman sampaikan ini soal diskriminasi terhadap guru-guru pendidikan agama, ya entah itu agama Kristen, agama yang lain, itu tidak boleh ada diskriminasi terhadap guru-guru pendidikan agama sehingga mereka tidak ada di dalam Dapodik. Saya kira ini satu hal yang prinsip, karena itu menyangkut nasib orang gitu. Siapapun guru itu kalau dia mengajar, ya seharusnya dia masuk di Dapodik gitu. Kalau dia tidak masuk di Dapodik itu ya celaka. Dan saya kira ini hal yang harus kita sampaikan, dan guru agama apapun, guru pendidikan agama apapun itu harus masuk di dalam Dapodik. Dan perlu ada perhatian khusus Ibu Ketua biar ini menjadi di Kementerian Pendidikan, terutama Dirjen GTK, memberikan informasi yang jelas dan tegas mengenai hal ini. Kemudian juga yang berkaitan dengan pendidikan agama ini menjadi ekstrakurikuler, ini juga tidak benar gitu. Karena bagaimanapun pendidikan agama itu dia merupakan bagian dari ya pendidikan utama yang menjadi bagian dari pendidikan karakter kan. Sehingga ini tidak boleh masuk di dalam pendidikan ekstrakurikuler. Kalau ini terjadi, saya kira sekolahnya atau dinasnya itu harus ditegur, diberikan sanksi mengenai hal ini gitu. Jadi identifikasi terhadap persoalan-persoalan ini, karena banyak sekali apa yang tadi Bapak sampaikan, kan di tiap daerah itu kan beda-beda juga gitu. Saya juga kaget gitu kok kenapa misalnya di Kupang, daerah seperti Kupang ini jumlah guru pendidikan agama Kristen dengan yang Muslim itu justru berbeda gitu, jomplang gitu. Artinya bukan berarti guru pendidikan agama Islam itu perlu lebih disedikitkan, tapi yang pasti guru agama Kristennya kurang. Nah, artinya ada hal kebijakan yang tidak pas di sini. Nah, ini kan sebenarnya hal yang lucu gitu, aneh gitu. Nah, ini pasti ada salah di level kebijakan. Di level kebijakan. Artinya apa? Di tingkat daerah. Dan ini bisa jadi di Kupang saja seperti ini, pasti di tempat lain lebih parah gitu. Bisa lebih parah. Sehingga pada level kebijakan ini saya kira ya ini tentu di daerah kan, ya, di dinas-dinas di pendidikan di daerah. Sehingga intervensi dari pusatnya ini yang harus memperhatikan ini pada level daerah ini harus benar-benar adil dan melihat dengan proporsional sesuai dengan kebutuhan di daerah, khususnya di unit-unit yang paling kecil. Dan kontrol yang paling efektif itu di Dapodik. Kenapa? Karena Dapodik ini sebenarnya alat penghubung yang menghubungkan langsung unit terkecil dalam sistem pendidikan kita, yaitu sekolah, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Sehingga kalau mereka masuk di dalam Dapodik, seharusnya itu bisa teratasi gitu. Nah, sehingga saya kira identifikasi yang dilakukan oleh Forgupaki ini saya kira tepat. Dan mulai dengan guru agama, tentu siswa kan juga masuk di dalam Dapodik kan. Kalau itu semua terdata dengan baik, seharusnya tidak, dan itu kebijakan itu juga dilaksanakan dengan adil, seharusnya tidak ada masalah. Seharusnya bukan menjadi hal gitu. Seharusnya bukan menjadi hal.
Karena apa? Prinsipnya berapapun ada siswa yang ada di situ, seharusnya dia dilayani oleh guru agama sesuai dengan agamanya gitu. Nah, ini artinya negara hadir untuk melayani pendidikan agama untuk ya anak bangsa gitu. Nah, sehingga saya kira identifikasi ini dan penyelesaian masalah ini harus kita tepat betul, sehingga dengan demikian rekomendasi yang kita berikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dia efektif untuk mengatasi masalah ini gitu. Karena tiap daerah pasti beda-beda. Tapi berawal dari ini tadi, Dapodik tadi. Dapodik untuk pendidikan guru agama dan Dapodik jumlah siswa dengan latar belakang agama itu harus pas gitu di setiap sekolah, sehingga dengan demikian ada kewajiban dari negara untuk menyiapkan guru agama sesuai dengan keberadaan siswa dengan agama yang berbeda-beda di setiap sekolah di Republik ini. Saya kira poin itu yang perlu kita sampaikan, sehingga dengan demikian apa yang input yang disampaikan atau masukan yang disampaikan oleh Forgupaki ini ya bukan hanya untuk teman-teman, bukan hanya untuk yang beragama Kristen, tapi saya kira untuk semua gitu, untuk semua pendidikan agama di Republik ini. Saya kira itu poinnya, sehingga ini apa yang kita sampaikan ini bisa rekomendasinya pas dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh teman-teman ini. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati niat baik dan usaha perjuangan kita semua. Merdeka. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Andreas. Teman-teman semuanya, saya minta izin untuk memperpanjang lagi waktu pertemuan kita karena kita harus menuntaskan rapat ini dengan menyusun kesimpulan atau keputusan, itu yang paling penting karena itu yang nanti akan jadi bahan advokasi kita kepada berbagai pihak. Namun sebelum itu nanti juga sesudah saya menetapkan mungkin sampai dengan jam 4 lah ya, cukup ya. Baik, saya memberi kesempatan mungkin kepada teman-teman jika ada yang ingin menanggapi apa yang tadi disampaikan, atau kita langsung membacakan dulu kesimpulan dan nanti silahkan kalau ada masukan-masukan terhadap kesimpulan atau keputusan tersebut. Silahkan sih kalau masih ada yang ingin memberikan. Ya, silahkan. Mohon izin, ada Pak. Bapak dan Ibu di Komisi 10 ini, perkenalkan nama saya Robert Philip. Apa yang disajikan oleh Pak Ketum kami, Forgupaki, ini adalah data yang kami terima. Namun pastinya banyak sekali data-data yang tidak kami dapatkan. Karena apa? Begini, ini mau cerita sedikit. Keberadaan kami ini memiliki legal standing yang sah. Kami diakui sudah berbadan hukum ya Pak Ketua ya. Namun fakta di lapangan, banyak guru-guru yang merasa takut untuk menyampaikan aspirasinya ke forum kami ini karena ada tekanan-tekanan dari para pengawas. Saya pribadi di Jakarta Utara, saya mengajar di tingkat SD, dipanggil Bapak pengawas, Pak Robert jangan ikut-ikutan ya Forgupaki. Lalu saya tanya, saya tarik ke sisi sebelah, maksudnya apa Bapak? Ya kamu jangan ikut-ikutan lah. Udah ikutin aja yang ngajar yang bener aja udah. Begini, Forgupaki itu memiliki badan hukum yang sah. Kalau Bapak bicara seperti itu ya ketemu di ruang sidang aja. Supaya dicabut izinnya dan kami dibubarkan. Hanya pengadilan yang bisa membubarkan forum kami ini. Nah, saya jawab seperti itu. Tentunya banyak masalah yang dihadapi kami guru-guru guru agama Kristen yang ada di Forgupaki. Jadi yang disampaikan Bapak Ketua ini secara gambaran umum saja dan masih banyak hal-hal yang mungkin guru-guru rekan-rekan kami di lapangan ketakutan dengan intervensi dari Bapak
pengawas, Bapak dan Ibu pengawas, yang di mana kami ada di lingkungan Kementerian Agama. Yang disebutkan tadi kami ada di dua kaki Bapak Ibu. Ada di Kementerian Kemendikbud dan ada di Kementerian Agama. Pengawasan pembinaan itu kami masuk di Kementerian Agama, begitu ya Pak ya? Pembinaan. Jadi banyak guru-guru di wilayah utara ketika kita ngajak, ayo kita ini bukan mau cari power atau show up atau bagaimana, tapi kita mau supaya pendidikan khususnya kita sebagai guru agama itu berjalan dengan baik. Mengajar KBM kami, kegiatan belajar mengajar kami baik gitu. Tapi ya itulah sangat minim yang ingin bergabung dengan kami karena tekanan-tekanan itu. Begitu. Jadi yang dapat saya sampaikan, saya berterima kasih, kami berterima kasih tentunya kami diberikan waktu yang cukup panjang, Bapak Ibu mendengarkan keluh kesah kami. Ini satu-satunya harapan. Kami mau kemana lagi setelah ini gitu kan? Ke forum mana lagi? Karena ini forum terakhir kami, ujung tombak. Di tempat inilah kami berjuang. Di dinas kami sudah berjuang. Di Kemendikbud sudah berjuang. Ini tempat kami terakhir. Kami mohon, tadi Ibu Hetipa menyampaikan sebentar lagi ada Hari Guru. Semoga kami bisa mendengarkan angin segarnya. Hadiah buat guru kami ini, ya kami bernasib baik, ada yang P3K, ada yang juga ASN PNS, tapi masih banyak yang honor murni. Yang tadi disampaikan gajinya sangat minim, 300.000. Begitu. Istri saya mengajar di 3 sekolah, 1 komplek, itu dibayar 750.000. 3 sekolah. Masuk dari jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan itu diberikan tugas tambahan lagi. Perpustakaan, dan sebagainya. Kami sebagai orang beriman tentunya ya terima saja, sudah jalanin saja. Tapi sebagai guru itu termasuk dalam profesi Pak Ketua ya, profesi guru gitu. Tapi ya inilah guru sebagai profesi, tapi dia bukan kita minta dihargai lebih, tidak. Tetapi kami minta keadilan saja. Seperti itu. Dan kayak contoh ini sedikit ini curhat, kayak saya guru penerima sertifikasi. Murid saya di bawah 15 orang Ibu, Bapak. Dan saya harus mencari sekolah lagi. Karena berdasarkan regulasi PMA ya, Peraturan Menteri Agama, saya harus mencukupi sekitar 15 orang. Baru bisa menerima sertifikasi. Jadi saya kelimpungan ini. Cari sekolah kemana lagi, kayak ngojek online jadinya. Tanya teman-teman, ada ini enggak? Waduh, nggak bisa Pak Robert. Waduh, kemana lagi? Jadi regulasi seperti itu tolong dikaji kembali. Tadi kami dengar bahwa 1 murid pun layak untuk menerima pendidikan. Karena gara-gara jumlah murid, akhirnya kami tidak bisa menerima sertifikasi. Mungkin ini bukan ruang yang tepat, tapi ini sebagai curhatan saja, semoga bisa menjadi bahan pemasukan dan tambahan bagi kita pada sore hari ini. Kira-kira demikian Bapak Ibu pimpinan dan anggota di Komisi 10. Kami mohon bantuannya, kami mohon angin segarnya buat kami guru-guru yang berada di seluruh wilayah NKRI ini, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya bukan hanya berbicara guru agama Kristen saja, tetapi semua guru yang terlibat dalam proses pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Pancasila. Baiklah. Kalau teman-teman menyetujui, bagaimana kalau kita bacakan kesimpulan keputusan, dan silahkan ya jika nanti ada masukan ataupun tambahan lain, kita beri kesempatan untuk membahas catatan-catatan ini. Langsung saja mungkin bagian ditayangkan ya. Jadi disampaikan di sini RDPU dengan Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia
dan dihadiri oleh siapa-siapa saja, dan kesimpulan atau keputusannya ada beberapa poin di sini, 3 poin besar, tapi ada mengandung beberapa subpoin. Pertama, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi aspirasi dan masukan dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia, antara lain: A. Kekurangan guru pendidikan agama Kristen sebanyak 47.518 guru. Untuk guru pendidikan agama di sekolah negeri secara keseluruhan sebanyak 149.763 orang. B. Kebutuhan P3K untuk guru pendidikan agama sebanyak 242.345 orang. Sedangkan kuota formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah sebanyak 18.846 orang atau 8%. C. Kemendikbudristek RI menyampaikan bahwa rekrutmen guru P3K pada rekrutmen guru P3K, guru pendidikan agama Kristen pada gelombang 1 diusulkan 57.117 formasi, namun hanya 8.114 formasi yang terbuka. Pada gelombang kedua diusulkan 51.000, namun formasi yang terbuka hanya 8.686. D. Mendorong agar 45 guru PAK di DKI Jakarta yang sudah lolos P3K tahun 2022 segera mendapatkan penempatan. E. Kesejahteraan dan status guru PAK terdiri dari honor murni dengan posisi sebagai guru ekskul dengan upah dari dana BOS atau BOP, 2. Guru komite sekolah, guru dengan upah dari orang tua murid, 3. Honor daerah dengan upah minimum daerah, dan relawan sebagai guru PAK tanpa menerima gaji, dan juga guru PAK dengan status PNS. Jadi ada beberapa jenis ya. Dan tata kelola pendidikan guru agama berada pada kondisi 2 kementerian, yaitu Kemendikbudristek RI dan Kemenak RI. Diharapkan adanya revisi Permenak nomor 16 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama, agar pengelolaan guru agama dilakukan satu pintu di bawah Kemendikbudristek RI, termasuk mekanisme pendidikan profesi guru. Dia mengusulkan adanya perbaikan input data pokok pendidikan atau Dapodik agar mengakomodir semua data guru mata pelajaran termasuk mata pelajaran agama Kristen. 2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia atau Forgupaki, Komisi 10 DPR RI menyatakan pandangan sebagai berikut. A. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan data terbaru kondisi pendidikan agama di satuan pendidikan, kebutuhan guru agama, dan perkembangan pemenuhannya dalam formasi rekrutmen P3K tahun 2023 dan tahun 2024. B. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk memperbaiki input data pokok pendidikan agar mengakomodir semua data guru mata pelajaran termasuk mata pelajaran agama Kristen. 3. Bahan paparan yang disampaikan Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia atau Forgupaki, ini semuanya ya termasuk 18 rekomendasi, itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini. Jadi Komisi 10 akan menindaklanjuti masukan dan usulan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada Kemendikbudristek Republik Indonesia. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kepada rekan-rekan guru pendidikan agama Kristen yang saya hormati, dari apa yang tadi disampaikan, termasuk Pak Ketua Abraham dan juga bidang hukum Pak Robert Philip, Bapak Ibu memang sudah menghadapi berbagai tantangan yang mungkin menjadi penghambat pelaksanaan tugas mulia Bapak Ibu. Bukan saja tadi sudah disampaikan di dalam kesimpulan, silakan jika ada masukan-masukan gitu ya, bukan saja tadi kekurangan sumber daya, pengakuan akan status kurikulum yang mungkin juga belum mengakomodir situasi lingkungan yang tidak kondusif. Ini menjadi beban yang sangat berat, namun semangat dedikasi dan keyakinan Bapak Ibu dalam
mendidik generasi penerus tentunya sangat berarti dan kami yakin pasti dampak besar kepada perkembangan moral dan spiritual siswa akan menjadi sesuatu yang berharga jika kita bisa mampu bersama-sama memperjuangkan hal-hal ini. Silahkan Bapak Ibu jika ada hal-hal Ya. yang mungkin dirasa Mohon kurang maaf, Bu. tepat untuk disempurnakan. Baik, Ya, yang izin. poin D, Bu. Poin D. Poin D. Belum lolos itu harusnya. Oh, yang 45 orang itu. Oh, yang B. Mungkin Ya. harus ada penekanan sedikit di sana, Bu. Ya. Karena yang 45 orang itu adalah guru-guru senior yang salah satunya sudah mengajar 20 tahun di situ. Iya. Iya. Enggak. Jadi 45 orang guru yang sudah lolos ini merupakan Iya, tambahan dengan jadi diberi sudah keterangan mengajar aja ya. 20 tahun. Buka tutup kurung. Ya, bukan itu. Mungkin yang Sudah Di mana mungkin yang sudah lolos P3K, di mana mereka adalah guru-guru yang sudah senior dan berpengalaman agar segera mendapatkan penempatan. Mungkin di ini situ jangka pendek sebenarnya ya. yang belum lolos, Bu. prioritas Belum ya. lolos, cuma di sana dikatakan tanpa penempatan di situ. Jadi kalau lolos harusnya harus sudah diangkat. Tanpa penempatan. Ya, tanpa penempatan. TP. TP. Yang sudah lolos itu diganti, Bu. TP. Oh, Sudah lolos tapi tanpa penempatan. Garis miring. sudah lolos Sudah lolos garis tapi miring tanpa penempatan. Itu Sudah lolos garing. itu sudah Sudah lolos digaringin. sudah jelas 2022 itu ya. Ya. Di tahun 2003 ini nggak ada formasi. Jadi nggak di Izin Bu Ketua, ada maaf minta Ya. penambahan. Yang satunya lagi mohon perhatikan bahwa guru-guru yang sudah 10 tahun, lebih dari 10 tahun pengabdian tapi belum masuk dalam data Dapodik itu bisa diakomodir dan diangkat menjadi minimal guru honor provinsi kalau memang tidak bisa atau kota kabupaten. Atau kami berharap memang betul-betul diangkat jadi P3K. Yang kedua, masalah ketersediaan buku dan Oh iya betul tadi ruangan, masalah buku paket itu. Kalau ruangan untuk sarana prasarana belajar. untuk Ya. pembelajaran. Iya. Dan yang terakhir adalah sisa THK 2. Ini sisa THK 2 ini dari zamannya Pak SBY sampai hari ini masih tersisa. Ada berapa orang Pak Tegas? Ada 20-an orang. K2. Iya, K2. Kalau itu di DKI Jakarta ya, saya tidak tahu di seluruh Indonesia berapa banyak. itu khusus guru agama. Kristen. Guru agama. Iya. Itu agama, semua agama ada. THK 2. Itu belum P3K juga. Belum. Oh. Kemarin cuma kasih angin segar bahwa tanpa tes dan sebagainya Iya, akan iya, diangkat, tapi K2 ternyata- seharusnya begitu. Iya, harusnya sudah selesai. Masih tercecer. Jadi masih tercecer. Masih ada Heeh. tersisa. Iya. Mm-mm. Tapi itu udah disampaikan ya kepada Prof Nunu kemarin Sudah, ya. Nama-namanya dan Benar. daftarnya. Memang butuh ada dari DPR untuk mendorongnya lagi. Mesti harus ada Tolong penekanan, Ibu. disebutkan aja masih ada 20 Di DKI K2 ada 10 ya? dari DKI guru Jakarta agama ada di 20. DKI Jakarta yang perlu diprioritaskan pengangkatannya menjadi P3K. K2 Terus PHK 2. PHK 2. PHK P. PHK 2. Itu THK 1 tuh. guru agama Kristen. THK 2 Bang. Pak. Iya, udah. Udah. 2 itu. Oh, Yang 20 orang itu khusus agama Kristen. iya, yang Atau- agama Kristen ya. Yang 20 Gabungan, orang gabungan. ini, oh gabungan. Ada PAI juga. Oh gitu ya. Guru gabungan. agama aja. Khusus guru agama aja. Guru Disebut agama. guru agama. Ya, yang belum mendapat. Yang belum justru belum diangkat jadi P3K bahkan kan bukan Iya. soal formasi.
Ya belum diangkat PD3. Guru kelas saja ada Bu, K2. yang PHK 2 belum diangkat. Ah. Yang belum mendapatkan, Belum mendapat kesempatan yang diangkat sebagai belum mendapatkan atau yang belum diangkat gitu. yang belum diangkat aja, Ya, yang Mendapatkan belum dihapus. yang belum diangkat Mendapatkan sebagai dihapus. P3K. Ya, yang belum diangkat sebagai guru PPK, betul. Ya, gitu ya. Oke. Tapi tadi disebutkan bahwa karena kita ingin memang meng-highlight hal-hal yang penting, walaupun seluruh paparan ini sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Iya. kesimpulan. Cuma Baik. supaya tidak mengulangi lagi, jadi ini hanya mungkin ada beberapa poin yang barangkali detailnya merupakan Ya. bagian dari paparan ini ya Pak ya. Ya. Yang penting-pentingnya harus sudah yang udah semua. buku belum ya, sama Tadi itu sarana fasilitas. prasarana termasuk buku paket. Oke. Mungkin masuk buku dan tempat belajar. Udah. Udah ya. Iya, ya. Ya. Oke, baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah setuju dengan kesimpulan ini? Sudah diperbaiki ya? Kalau kita sudah setuju, Bu Ketua, Ya, mungkin yang Pak itu tadi Andreas. yang poin yang berkaitan dengan guru agama yang berkaitan dengan Kementerian Agama kalau tidak salah di ya tadi itu kita sampaikan ya sebaiknya satu pintu gitu kan? ya sudah ada ya. Udah. Itu sebenarnya penting Satu. sekali ya karena termasuk PPG itu. ya Nah, kalau jadi- PPG ini Kadang kebijakannya juga berbeda, Pak. Misalnya pemerintah daerah bisa membiayai PPG, tapi karena ada edaran Kementerian Agama, pemerintah daerah mau membayari guru agama jadi nggak bisa Iya. gitu. Kan beda kebijakan jadinya. Cuma Hal seperti itu tuh. cuma ini Bu, artinya mungkin ke rekomendasi ini kan kita sampaikan ke Kementerian Pendidikan supaya ada Komunikasi. ya MOU di antara mereka atau ada keputusan yang jadi ada suatu yaitu pintu masuk gitu. Kalau hanya kita sampaikan diharapkan ini nanti nggak akan jadi Ini kan gitu. kita kan mendesak Mendesak agar mereka ini. Kementerian Pendidikan kalau kita kan punya Sebenarnya punya- kalau maunya bapak-bapak ini Pak, memang ini bukan urusan menteri. Nggak bisa sih satu sama lain menteri minta agar atau mengambil kewenangan kementerian kementerian lain. lain. Memang ini harus presiden bapak nanti yang menyatukan gitu. Pendidikan itu tidak dipecah-pecah atau disekat dalam kalau piring nanti kementerian. presidennya ibu yang menang kan nanti baru mudah Pak ya. Mantap benar. Presidennya udah diambil orang soalnya. Direbut ya. Pak, jangan curhat Pak. Yang Nggak boleh curhat. apa yang menjadi harapan forum guru ini harus kita jawab dengan kalimat amin. Bu Ketua, saya memang berharap bahwa PPG ini bisa didorong ke Kementerian Pendidikan. Karena lambatnya penanganan PPG di Kementerian Iya. Agama ini, karena antriannya bisa puluhan tahun ini, akan mengakibatkan persoalan baru di depan nanti. Iya betul. Nah, kalau dia PPG-nya model kayak yang dibuat oleh Pak Menteri sekarang, maka lebih baik. Nah, kita tidak tahu kalau Menteri baru nanti punya kebijakan